Ya, perkenalkan, saya Ivan Rote, mahasiswa Teknik Informatika Diploma 3. Sekarang saya semester 5, kelas A. Sekarang saya akan mengerjakan tugas proyek UAS, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yang dimana disuruh untuk dibuat dalam bentuk makalah, kemudian dipresentasikan dalam bentuk tutorial, dan linknya diupload pada YouTube. Nah, di sini saya sudah membuat dalam bentuk makalah. Ya, ini adalah tampilan dengan soal analisislah antarmuka pada perancangan website dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang terkait dengan faktor user interface, usability, user experience. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara konsep garis besar, yaitu tentang desain antarmuka interface, usability, dan user experience. Ya, ini adalah makalah yang saya sudah buat dalam bentuk perintah yang telah diberikan. Saya langsung di pembahasan. Nah, pembahasan pengertian dari interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Nah, interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia, user, dan komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon, aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasaan tujuan. Kemudian, yang dimaksud dengan user interface. Nah, user interface atau UI berfokus pada mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan oleh pengguna dan memastikan bahwa antarmuka memiliki elemen yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan mereka untuk memfasilitasi tindakan tersebut. UI menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. User interface yang baik ialah tidak memerlukan pelatihan dalam pengoperasiannya, efisien, dan user friendly. Nah, contoh dari user interface yaitu contohnya kita mendesain sebuah website, maka kita harus memperhatikan fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam website tersebut sehingga tidak membingungkan pengguna ketika dia mengakses website yang kita buat. Itulah yang disebut dengan user interface. Artinya kita mendesain website dengan menyesuaikan dengan kebutuhan user. Kemudian prinsip usability. Usability dalam interaksi manusia dan komputer merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam perancangan sebuah sistem. Misalnya dalam pembuatan sebuah web usability adalah salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah web. Pengembang harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah website. Ini menurut para ahli. Jacob Nielsen menyatakan usability adalah sebuah atribut kualitas yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan.
Nah, jadi untuk prinsip usability ini juga sama dengan user interface, yang dimana kita mendesain sebuah website, maka kita harus melakukan sebuah perancangan yang dimana mempunyai struktur yang jelas, sehingga memudahkan para pengguna ketika menggunakan. Contohnya kita harus menggunakan website, nah kita mendesain dengan memperhatikan konsep-konsep. Contohnya kita menggunakan warna, ada yang kelebihan warna, maka itu membuat user tidak betah untuk mencari informasi yang ada di website yang kita buat. Kemudian user experience. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan berinteraksi di aplikasi. Nah, yang dimaksud dengan user experience yaitu kita mendesain sebuah website, maka fitur-fiturnya itu harus jelas atau harus dengan mudah dimengerti oleh pengguna atau user, atau dalam hal ini masyarakat yang mengakses. Maka kita jangan mendesain sesuai dengan keinginan kita, keinginan programmer, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena kita mendesain akan tetapi masyarakat yang menggunakan, user yang menggunakan, sehingga user berhak untuk memberikan penilaian terhadap apa yang kita buat. Nah, sehingga kita mendesain website, maka ketiga hal inti ini kita harus memperhatikan, yaitu yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer, yaitu ada user interface, usability, dan user experience. Kita harus memperhatikan itu karena tiga hal ini sangat penting dalam mendesain sebuah website, sehingga apa yang kita desain itu tidak menjadi sia-sia, akan tetap memberikan pengalaman baru kepada user. Dan sedikit penjelasan mengenai user experience, yaitu kita harus mendesain sebuah website dengan memberikan video atau konten penjelasan sebelum user menjelajahi lebih lanjut tentang website yang kita buat. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu berikan ide Anda dalam membuat desain website yang baik dengan memperhatikan faktor pemakai, yaitu manusia atau user. Faktor pemakai artinya user. Nah, di sini ide yang saya berikan yaitu yang pertama, dalam kita mendesain sebuah website atau aplikasi, yang kita perhatikan itu kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian dalam website atau aplikasi yang kita desain harus mengandung pesan yang jelas sehingga tidak membingungkan user atau masyarakat yang mengunjungi website atau aplikasi yang kita buat. Kemudian kita harus meningkatkan kualitas konten yang ada di dalam website yang akan kita buat. Kemudian yang keempat, kita harus memilih nama domain yang sesuai. Jadi nama domain kita harus sesuaikan dengan isi atau tujuan dari website yang kita rancang. Apakah itu untuk dunia pendidikan, pelaku usaha, atau untuk dunia TNI Polri. Jadi kita harus perhatikan sehingga kita memilih domain yang memudahkan
bagi user. Kemudian yang kelima, memiliki navigasi atau fitur-fitur yang sangat mudah. Itu sangat perlu karena apabila kita membuat website atau aplikasi dengan fitur-fitur yang sangat susah atau sangat sulit dimengerti oleh user, maka itu sudah pasti pengunjungnya akan berkurang atau user akan malas untuk mengunjungi website yang kita buat. Kemudian yang terakhir itu selalu update dan konsisten. Sehingga website yang kita buat itu kita harus update setiap saat karena user juga membutuhkan hal-hal yang baru dalam website yang kita buat. Ini adalah penjelasan singkat dari saya mengenai desain antarmuka atau interaksi antarmuka, yaitu user experience, user interface, dan usability. Kemudian ide-ide yang saya berikan dalam mendesain sebuah website. Terima kasih.